Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taji Syaropi. Saya mahasiswa dari kelas 08 TPLP 012 dengan NIM 21110140209 dari Universitas Pamulang Prodi Teknik Informatika. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang sistem bersensor ganda, khususnya dalam kaitannya dengan desain antarmuka dan pengalaman pengguna atau UI UX, serta contoh penerapannya dalam dunia nyata melalui sebuah studi kasus wisata cerdas di Kota Kuningan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, kita akan membahas apa itu sistem bersensor ganda. Sistem bersensor ganda adalah sistem yang menggabungkan dua jenis sensor atau lebih untuk mendeteksi, mengenali, dan merespon interaksi manusia dengan perangkat atau lingkungan secara lebih akurat, intuitif, dan lebih efisien. Dalam konteks interaksi manusia dengan komputer, sistem ini dirancang untuk yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang kedua, meminimalkan kontak langsung. Dan yang ketiga, membuat antarmuka lebih responsif dan kontekstual. Sistem bersensor ganda bekerja dengan menggabungkan dua sensor yang berbeda untuk memberikan tanggapan yang lebih akurat terhadap tindakan pengguna. Nah, cara kerja yang pertama yaitu mendeteksi awal oleh sensor jarak atau proximity sensor. Sistem akan siaga atau dalam mode hemat energi. Saat seseorang mendekat, sensor jarak mendeteksi keberadaan dan jarak orang tersebut. Ketika seorang cukup dekat, sistem otomatis akan mengaktifkan layar atau antarmuka. Nah, yang kedua, aktivasi dan pengambilan input oleh sensor gestur. Setelah aktif, sensor pengenalan gestur tangan mulai bekerja. Sensor ini membaca gerakan tangan pengguna seperti menggeser ke kanan, mengangkat tangan, melambaikan, dan yang lain-lain. Gerakan tersebut akan diubah menjadi perintah digital, misalnya geser ke kiri untuk memindahkan halaman, telapak terbuka untuk memilih menu, jepit jari untuk zoom in out. Yang ketiga, pemrosesan dan tanggapan sistem. Sistem akan mengolah data dari kedua sensor, lalu memberikan respon visual atau suara tergantung dari desain antarmuka yang telah dirancang. Yang keempat, yang terakhir, sistem siap berinteraksi kembali. Jika pengguna menjauh, sensor jarak mendeteksi dan sistem kembali dalam mode siaga. Yang pertama, yaitu untuk peningkatan akurasi. Kombinasi dua sensor memiliki kemungkinan kecil kesalahan interpretasi dari input pengguna. Yang kedua, respon yang lebih kontekstual. Sistem dapat menyesuaikan respon berdasarkan kondisi lingkungan sekitar dan tindakan pengguna. Dan yang ketiga, pengalaman pengguna lebih alami atau natural interaction. Yang misalnya, gerakan tangan alami dapat dikenali tanpa harus menyentuh layar, membuat interaksi terasa modern dan lebih efisien. Beberapa jenis sensor yang digunakan pada sistem bersensor ganda. Yang pertama, yaitu sensor jarak atau proximity. Fungsi utamanya yaitu untuk mendeteksi keberadaan objek di dekatnya. Contoh penggunaannya, mengaktifkan layar saat pengguna mendekat. Yang kedua, sensor gerakan atau gesture. Fungsi utamanya yaitu untuk mendeteksi gerakan tangan. Contoh penggunaannya, navigasi tanpa menyentuh. Yang ketiga, sensor sentuh atau touchscreen. Fungsi utamanya untuk mendeteksi sentuhan fisik. Contoh penggunaannya yaitu untuk digunakan jika perlu input manual. Yang keempat, sensor suara atau voice recognition. Fungsi utamanya yaitu mendeteksi perintah suara. Contoh penggunaannya, perintah suara pada asisten virtual. Yang kelima, yaitu yang terakhir, sensor kamera atau vision based. Fungsi utamanya yaitu untuk mendeteksi wajah, ekspresi, dan gerakan. Contoh penggunaannya yaitu untuk autentikasi dan interaksi visual.
Baik teman-teman, setelah kita memahami konsep dan cara kerja sistem bersensor ganda, sekarang mari kita lihat bagaimana teknologi ini diimplementasikan dalam sebuah studi kasus yang nyata. Dalam contoh kali ini, kita akan membahas sebuah proyek inovatif dari pemerintahan Kota Kuningan. Pemerintah Kota Kuningan ingin meningkatkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan yang datang ke kota mereka. Untuk itu, mereka meluncurkan sebuah proyek inovatif yang bernama Wisata Cerdas. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan, interaktif, dan higienis, terutama di era pasca pandemi sekarang. Salah satu komponen utamanya adalah papan informasi publik interaktif yang akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis seperti alun-alun, dekat dengan objek wisata populer, dan pusat informasi turis. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses, sekaligus mempromosikan interaksi yang higienis di era pasca pandemi. Nah, papan informasi ini tidak seperti papan biasa. Tim proyek menginginkan papan ini bisa berinteraksi dengan pengguna tanpa perlu disentuh. Untuk mewujudkannya, mereka menerapkan sistem bersensor ganda, yaitu yang pertama, sensor jarak atau proximity sensor. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi saat seseorang berada di dekat papan, bahkan bisa mengukur seberapa dekat posisi orang tersebut. Ketika pengguna cukup dekat, sistem akan mengaktifkan layar secara otomatis tanpa perlu ditekan. Nah, yang kedua yaitu sensor pengenalan gestur tangan atau gesture recognition sensor. Nah, sensor ini digunakan untuk memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan antarmuka tanpa menyentuh layar, seperti menggeser halaman, memilih opsi, atau memperbesar gambar hanya dengan gerakan tangan. Dengan kombinasi kedua sensor ini, papan informasi menjadi lebih responsif, aman, dan mudah diakses oleh siapa saja. Tidak hanya itu, sistem ini juga menciptakan pengalaman yang lebih modern dan menyenangkan, sejalan dengan tujuan utama dari proyek yang bernama Wisata Cerdas ini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kombinasi sensor jarak dan sensor gestur tangan ini dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman interaksi pengguna dibandingkan dengan papan informasi tradisional atau layar sentuh biasa. Jawabannya adalah kombinasi sensor jarak dan gestur tangan menciptakan pengalaman interaksi yang lebih responsif, intuitif, dan higienis. Sensor jarak membuat sistem dapat mendeteksi kehadiran pengguna secara otomatis tanpa perlu disentuh terlebih dahulu. Hal ini menghemat energi dan menciptakan kesan bahwa sistem menyambut kehadiran pengguna. Sementara itu, sensor gestur memungkinkan interaksi yang alami tanpa kontak fisik, yang penting di era pasca pandemi dan sangat berguna di tempat umum. Dibandingkan dengan layar sentuh biasa, pengguna tidak perlu menyentuh permukaan yang digunakan banyak orang, dan sistem menjadi lebih inklusif dan lebih modern. Masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Anda akan merancang antarmuka UI dan pengalaman pengguna atau UX agar ramah bagi berbagai jenis wisatawan, misalnya anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas motorik ringan, yang mungkin belum familiar dengan interaksi gestur. Berikan contoh elemen desain yang lebih spesifik. Jawabannya adalah untuk merancang antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang ramah bagi berbagai jenis wisatawan termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas motorik ringan. Pendekatan yang saya akan gunakan adalah dengan mengutamakan kesederhanaan visual, kemudahan navigasi, dan umpan balik yang jelas. Sejak awal, tampilan layar sudah perlu memberikan panduan secara visual, misalnya menampilkan animasi sederhana berupa gerakan tangan yang menunjukkan bagaimana cara menggunakan sistem, seperti menggeser ke kanan untuk berpindah halaman atau mengangkat tangan untuk memilih opsi. Icon-icon yang digunakan juga sebaiknya dibuat sederhana mungkin, dengan warna-warna yang kontras dan ukuran teks yang besar agar mudah dibaca oleh semua kalangan, termasuk yang memiliki keterbatasan penglihatan. Selain itu, desain antarmukanya harus responsif dan tidak terlalu kompleks. Saya akan menghindari penggunaan menu bertingkat atau terlalu banyak pilihan dalam satu layar.
Lebih baik menggunakan tampilan satu halaman yang memungkinkan pengguna cukup melakukan gerakan menggeser atau melambaikan tangan untuk berpindah antar informasi. Setiap interaksi yang dilakukan pengguna juga sebaiknya langsung mendapatkan respon dari sistem. Misalnya, saat pengguna mengangkat tangan, layar memberikan efek visual seperti highlight atau suara singkat yang menandakan bahwa gestur sudah dikenali. Hal ini sangat penting untuk membantu merasa yakin bahwa tindakan mereka berhasil diterima oleh sistem. Tentu saja perlu disediakan fitur aksesibilitas tambahan seperti pengaturan ukuran teks, pilihan bahasa yang lebih luas, hingga narasi audio untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan dalam membaca. Dengan pendekatan seperti ini, papan informasi bisa digunakan oleh siapapun dengan nyaman, tanpa kebingungan meskipun ini adalah pengalaman pertama mereka berinteraksi menggunakan gestur. Lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga. Sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator masa depan, analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi telah terjadi dari era Command Line Interface menuju Graphical User Interface, lalu ke Natural User Interface, dan seterusnya. Menurut Anda, faktor-faktor kunci apa saja yang mendorong percepatan evolusi ini? Jawabannya, perkembangan antarmuka manusia dengan komputer telah melalui beberapa tahap besar. Yang pertama yaitu CLI atau Command Line Interface. Di era awal komputer, interaksi dilakukan melalui perintah teks. Hanya pengguna teknis yang bisa mengoperasikan sistem ini. Yang kedua yaitu ada GUI, Graphical User Interface. Kemudian muncullah GUI yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan ikon, tombol, dan jendela menggunakan mouse. Ini membuat komputer jauh lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada NUI, Natural User Interface. Sekarang kita memasuki era NUI, di mana interaksi dilakukan lewat gerakan tubuh, suara, atau bahkan ekspresi wajah yang terasa lebih alami dan intuitif. Evolusi ini terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama, kemajuan perangkat keras seperti sensor kamera dan teknologi pengenalan gestur. Yang kedua, kebutuhan pengguna yang ingin interaksi cepat, nyaman, dan tidak kaku. Yang ketiga, tentu saja inovasi perangkat lunak seperti AI dan machine learning yang mampu memahami input manusia secara lebih kompleks. Dengan adanya sistem seperti ini, kita bergerak menuju masa depan interaksi yang lebih manusiawi dan cerdas. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai sistem bersensor ganda dalam konteks interaksi manusia dan komputer beserta studi kasus implementasinya pada proyek wisata cerdas di Kota Kuningan. Kita telah membahas bagaimana kombinasi sensor jarak dan gestur tangan dapat menciptakan pengalaman interaksi yang lebih modern, aman, dan inklusif, terutama di ruang publik. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya perancangan sistem interaktif yang memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan pengguna dari berbagai latar belakang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.